saya akan menjelaskan materi tentang Mycobacterium tuberculosis. Sebelum saya akan menjelaskan tentang Mycobacterium tuberculosis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bakteri. Jadi, bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti sel. Hal ini, bakteri merupakan bagian dari dunia mikrobiologi dan termasuk dalam domain prokariota. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Jadi, Mycobacterium tuberculosis adalah spesies bakteri patogen dalam famili Mycobacteria acacia serta menjadi penyebab tuberkulosis. Pertama kali ditemukan pada 1882 oleh Robert Koch. Tuberkulosis memiliki permukaan sel berlining yang tak biasa. Hal ini disebabkan oleh asam nikola. Tahap upstream, di mana tahap yang pertama tujuannya adalah menyiapkan lingkungan kerja yang steril dan aman sebelum menangani bakteri TB. Yang kedua, tujuannya adalah mengambil spesimen bakteri dengan teknik yang steril untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, tujuannya adalah menanam Mycobacterium tuberculosis pada media kultur untuk pertumbuhan dan identifikasi. Yang keempat, mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis dengan teknik pewarna tahan asap. Yang terakhir, mencegah penyebaran infeksi dengan membuang sampel dan alat yang terkontaminasi secara aman. Akan masuk ke karakteristik Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama, berbentuk batang atau sedikit melengkung sehingga tidak membentuk struktur tambahan. Yang kedua, tidak berspora dan tidak berkapsul. Yang ketiga, memiliki tebal 0,2-0,3 mikrometer dan panjang 2-5 mikrometer. Yang keempat, bersifat aerob, non-metil, dan tahan terhadap asam dan sulit diwarna dengan pewarna biasa. Yang kelima, memiliki dinding sel yang mengandung lemak yang berkadar tinggi dan dinding selnya juga mengandung asam nikola. Baik, berikut beberapa faktor virulensi Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama, dinding sel kaya lipid menyebabkan ketahanan terhadap fagositosis, antibiotik, dan lingkungan asam. Yang kedua, ada core factor menyebabkan pertumbuhan dalam bentuk berkelompok. Yang ketiga ada LAM. LAM menekan respon imun inang. Yang keempat, ada sekresi enzim dan protein virulensi, misalnya ESAT-6 dan CFP-10, diskresikan oleh sistem sekresi tipe 7. Yang kelima, ada kemampuan bertahan hidup dalam makrofag. Tuberkulosis mampu menghindari penghancuran oleh makrofag dengan menghambat fungsi foksom, lisosom, dan menetapkan di dalamnya. Yang keenam, ada kemampuan membentuk granuloma, membantu bertahan lama di dalam tubuh inang dalam bentuk laten dan dapat aktif ketika imunitas menurun. Baik, berikut kita akan masuk ke epidemiologi Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama, ada agen penyebab. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri gram positif yang tahan terhadap asam dan bersifat aerob. Yang kedua, ada sumber penular, di mana pasien TB aktif, terutama TB paru, dengan seputum BTA positif. Yang ketiga, cara penular, di mana melalui udara, melalui inhalasi droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, populasi rentan, individu dengan immunocompromised, HIV/AIDS atau diabetes, dan anak-anak serta lansia. Yang kelima, distribusi global. TB adalah masalah kesehatan global terutama di negara berkembang. Yang keenam, insidensi dan prevalensi. WHO melaporkan jutaan kasus TB baru tiap tahun dan Indonesia termasuk 5 besar negara dengan kasus TB terbanyak di dunia. Yang ketujuh, faktor resiko, di mana yang pertama faktor sosial ekonomi rendah, kepadatan hunian, gizi buruk, infeksi HIV, tidak patut pengobatan TB sebelumnya. Yang ke-8, pencegahan vaksin BCG untuk bayi, identifikasi dan pengobatan kasus aktif.
selanjutnya kita akan masuk ke siklus hidup Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang pertama ada penularan melalui droplet aerosol saat pendertaan batuk, bersin dan berbicara. Yang kedua ada penyerapan Mycobacterium tuberculosis oleh makrofag areoforal. Yang ketiga replikasi Mycobacterium tuberculosis hingga sel inang terbunuh. Yang keempat perkerutuan makrofag lebih lanjut ke lokasi infeksi. Yang kelima pembentukan granuloma. Yang keenam sel T helper CD4+ dan sel T simpiotik CD8+ membentuk tepian di sekitar makrofag yang terinfeksi. Yang terakhir granuloma menjadi nekrotik dan pecah mengeluarkan basil yang masih hidup ke dalam ruang areoforal. Berikutnya kita akan masuk ke faktor penularan. Jadi faktor penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah melalui udara, sedangkan inangnya adalah manusia. Kita akan masuk ke penularan dan cara penularan. Yang pertama, tahap penularan TBC. Yang pertama, infeksi primer, di mana bakteri TB masuk ke paru-paru melalui hidung atau mulut. Yang kedua, infeksi laten, di mana sistem imun melawan bakteri TB sehingga bakteri tidak berkembang biak. Yang ketiga, infeksi aktif, di mana sistem imun melemah sehingga bakteri TB berkembang biak dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Yang berikut cara penularan TBC, di mana seseorang dengan TBC dapat mengeluarkan bakteri melalui droplet yang terinfeksi di udara. Droplet atau percikan dahak yang mengandung bakteri dapat bertahan di udara selama kurang lebih 30 menit. TBC tidak menular melalui alat makan atau minum. Selanjutnya kita akan masuk ke gejala TB paru. Yang pertama, nyeri dada, yang kedua demam, yang ketiga berkeringat pada malam hari, yang keempat BAB menurun, yang kelima meriang, yang keenam kehilangan nafsu makan, yang ketujuh batuk berdarah, yang kedelapan batuk berdarah selama 3 minggu atau lebih. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor risiko. Yang pertama, sanitasi lingkungan. Lingkungan yang bersih dan siap mengurangi risiko penyebaran penyakit. Yang kedua, usia. Orang dengan usia lanjut atau anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah sehingga lebih rentan terinfeksi TB. Yang berikut, perilaku merokok, di mana merokok merusakkan paru-paru dan sistem pernapasan sehingga mempermudahkan bakteri TB menginfeksi. Yang berikut, sistem kekebalan tubuh. Orang dengan daya tahan tubuh lemah, misalnya karena kurang gizi, stres atau penyakit, lebih mudah tertular TB. Yang berikut, kontak erat dengan pasien TB paru. Tinggal atau sering berinteraksi dengan penderita TB meningkatkan risiko tertular, terutama jika berada dalam ruangan tertutup. Yang berikut, penderitaan HIV. HIV melemahkan sistem imun, membuat penderita sangat rentan terhadap infeksi TB. Yang berikut, penderitaan diabetes mellitus. Diabetes menurunkan kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko TB. Yang kedelapan, rumah padat huni, tinggal di rumah dengan banyak penghuni dalam ruangan yang sempit memperbesarkan kemungkinan penyebaran TB lewat udara. Yang berikut, kebersihan diri, di mana kebiasaan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dan mandi secara teratur. Baik teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah di mana Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC, di mana bakteri ini dapat menginfeksikan paru-paru dan bagian tubuh lainnya. Oke teman-teman, sekian dari pemaparan materi saya mengenai bakteri Mycobacterium tuberculosis. Semoga bermanfaat. Dadah!